Di awal 2026, dunia seakan berhenti berputar. Timur Tengah meledak. Ini bukan lagi perang bayangan yang sembunyi-sembunyi, tapi sudah jadi konflik terbuka antara tiga raksasa, Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan coba kupas tuntas gimana sih pertarungan ini bisa sampai mengubah peta kekuatan dunia kita. Semuanya dimulai dengan sebuah ledakan. Bukan lagi operasi rahasia, tapi konfrontasi yang terang-terangan. Dan ketika Iran membalas dengan menutup arteri utama minyak dunia, wah, dampaknya itu langsung terasa di seluruh planet. Sejak hari pertama, kita semua tahu taruhannya ini bukan main-main. Oke, supaya kita bisa paham betul soal krisis ini, kita akan telusuri lewat 5 pertanyaan kunci. Kita mulai dari gimana perang bayangan ini bisa jadi konflik terbuka. Lalu kita lihat apa sih maunya masing-masing pihak, terus kita gali lebih dalam ke akar masalahnya. Setelah itu, kita lihat efek dominonya ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, kita coba intip, apa yang kira-kira akan terjadi selanjutnya? Nah, bagian pertama, gimana sih api ini bisa sampai menyala? Penting untuk diingat ya, perang ini tuh nggak muncul begitu saja. Ini adalah puncak dari permusuhan yang sudah membara bertahun-tahun di balik layar, dalam apa yang kita sebut perang bayangan. Pergeserannya itu mulai terasa di tahun 2024. Dari yang tadinya pakai proksi, sekarang jadi serangan langsung antar negara. Nah, puncaknya itu di Oktober 2024, ada siklus serangan balasan yang sengit banget antara Iran dan Israel. Lalu pemicu terakhirnya, yaitu di Februari 2026, soal isu nuklir. Ketegangan memuncak dan boom, serangan gabungan AS Israel pada 28 Februari itu jadi penanda dimulainya babak baru yang, jauh lebih mengerikan. Oke, kita udah lihat apa yang terjadi. Sekarang mari kita beralih ke siapa dan kenapa. Karena kalau kita mau benar-benar paham konflik ini, kita harus coba masuk ke dalam pikiran tiga pemain utamanya. Kalau kita lihat di sini, ini kayak 3 kereta yang melaju di jalur yang sama tapi dari arah berlawanan. Coba bayangkan. Bagi Iran, ini soal hidup matinya rezim mereka. Buat Israel, ini ancaman eksistensi, soal nuklir. Dan untuk Amerika Serikat, ini tentang mempertahankan posisi mereka sebagai penguasa global. 3 tujuan yang jujur saja hampir mustahil untuk didamaikan. Oke, kita bedah dulu strateginya Iran. Prioritas nomor 1 mereka itu jelas, rezim harus bertahan, apapun caranya. Gimana caranya? Ya dengan perang asimetris. Pikirkan begini, mereka nggak perlu menang telak secara militer. Cukup dengan membuat musuh-musuhnya frustrasi, kelelahan, sampai kehabisan napas. Inti permainannya adalah membuat biaya perang jadi terlalu mahal untuk ditanggung Amerika dan Israel. Nah, kalau doktrin Israel, ceritanya beda lagi. Buat mereka, simpel aja. Iran punya senjata nuklir itu sama dengan ancaman kiamat. Sesuatu yang sama sekali nggak bisa ditolerir. Makanya strategi mereka itu proaktif, bukan reaktif. Prinsipnya gampang, hajar duluan sebelum dihajar. Lumpuhkan ancaman sebelum dia sempat bergerak. Tentunya dengan dukungan penuh dari sekutu utama mereka, Amerika Serikat. Terakhir, tentu saja, Amerika Serikat. Perlu kita pahami, keterlibatan mereka ini bukan cuma soal melindungi Israel atau mengamankan jalur minyak. Bukan, ini soal sesuatu yang jauh lebih besar, mempertahankan status mereka sebagai kekuatan nomor 1 di dunia. Anggap saja konflik ini panggung global bagi Amerika untuk mengirim pesan yang jelas kepada para pesaingnya. Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam lagi. Ibarat bawang, konflik ini punya banyak lapisan. Di bawah pertempuran militer yang kita lihat di berita, ada 3 lapisan masalah fundamental yang membuatnya super sulit untuk diselesaikan. Jadi ini dia 3 lapis akar masalahnya. Lapis pertama, ini bentrokan ideologi, bentrokan cara pandang dunia. Lapis kedua, ini soal keamanan, di mana setiap langkah defensif justru bikin makin tegang. Dan lapis ketiga, ini murni perebutan kekuasaan, siapa yang jadi bos di Timur Tengah. Nah, ketiga lapisan ini saling mengunci, menciptakan api konflik yang susah banget dipadamkan. Terus apa sih dilema keamanan itu? Gampangnya gini deh, bayangkan Iran bikin pagar lebih tinggi buat jaga-jaga. Tapi tetangganya, Israel, ngelihatnya, wah dia mau nyerang nih. Jadi Israel bikin pagar yang lebih tinggi lagi. Iran ngelihat itu dan mikir, nah kan, bener dia mau nyerang. Dan begitu terus. Lingkaran setan saling curiga inilah yang jadi mesin utama pendorong eskalasi dalam konflik ini. Sekarang kita lihat gambaran besarnya. Gimana caranya konflik di satu wilayah ini bisa menciptakan efek domino yang dirasakan di seluruh penjuru dunia. Karena ini bukan lagi masalah mereka di sana. Ini jadi masalah kita semua. Cuma 1 angka, tapi ini menjelaskan segalanya, 20%. Artinya, 1 dari setiap 5 liter bensin atau solar yang kita pakai di seluruh dunia, minyak mentahnya lewat selat super sempit ini.
Jadi ketika Iran menutup keran itu, ya mereka secara efektif memegang remote kendali ekonomi global. Ngeri kan? Dan gelombang kejut ekonominya itu, wah langsung terasa. Harga di pom bensin tiba-tiba meroket. Ini langsung memicu inflasi. Harga-harga di pasar ikut naik. Rantai pasokan global kacau, bikin barang jadi langka dan mahal. Dan yang paling kena dampaknya, ya negara-negara berkembang, termasuk kita di Indonesia. Ini benar-benar terasa sampai ke dapur. Kalau kita lihat dari kacamata geopolitik, konflik ini mempercepat pergeseran tatanan dunia. Kekuatan itu nggak lagi terpusat di satu negara saja. Risiko perang total di seluruh kawasan jadi sangat-sangat nyata. Dunia jadi terbelah, terpolarisasi. Dan buat banyak negara, pilihan untuk netral saja jadi semakin sulit. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, kemana arah semua ini? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan coba memetakan 3 kemungkinan masa depan berdasarkan semua dinamika yang sudah kita bahas tadi. Kalau kita lihat prediksinya, skenario yang paling mungkin terjadi saat ini adalah apa yang disebut perang terbatas. Maksudnya, ya aksi saling serang dan balas akan terus terjadi, tapi dijaga supaya nggak sampai jadi perang total yang menghancurkan. Eskalasi besar yang tak terkendali tetap jadi risiko yang bahaya banget, sementara deeskalasi atau perdamaian, sejujurnya, untuk saat ini kelihatannya masih jauh panggang dari api. Jadi apa sih intinya? Kalau kita mau tarik satu kesimpulan dari semua ini, konflik ini sebenarnya adalah perebutan 3 hal. 1. Hegemoni global. 2. Keamanan eksistensial alias soal hidup dan mati. Dan 3. Kontrol atas sumber energi yang menjadi darah bagi dunia modern. Pada akhirnya, semua ini membawa kita pada satu pertanyaan besar yang akan menentukan arah dunia ke depan. Karena di era baru ini, siapapun yang menguasai Timur Tengah, dia akan mengendalikan energi dunia. Dan siapa yang menguasai energi dunia? Ya, dia yang mengendalikan dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan jadi pemenangnya? Jawabannya masih jadi misteri.